sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast ini kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik, dari mulai tokoh-tokoh inspiratif, isu-isu terkini sampai edukasi. Nah, hari ini nih kayaknya podcastnya cocok banget untuk para ibu dan ayah muda yang sedang mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan kelahiran anaknya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bidan Mila. Halo Bidan. Halo. Ini aku manggilnya Bidan Mila aja atau Mbak Mila, enaknya gimana nih? Mbak Mila aja Mbak boleh. Mila aja ya. Tapi ini biasanya kalau teman-teman mungkin suka lihat di Instagram, karena aku juga memfollow Instagramnya untuk persiapan takapan. Biasanya akrabnya disapa dengan Bidan Mila. Betul. Terima kasih banyak udah diundang. Terima kasih juga sudah hadir, karena nih aku kalau lihat di Instagramnya kayak lagi sibuk banget nih Bidan Mila ini untuk menangani berbagai macam klien, salah satunya banyak juga public figure gitu ya Mbak ya. Udah berapa lama sih Mbak menekuni bidang kebidanan ini, dan juga sekarang kan fokus juga di hypnobreathing dan persiapan kelahiran. Sudah berapa lama Mbak? Aku sebenarnya lulus dari tahun 2014. Jadi kurang lebih mungkin udah 10 tahun ya. Iya. Dan dulu tuh kita kuliah di Kebidanan Cipto Mangunkusumo. Cuma memang beberapa kali ikut pelatihan-pelatihan tambahan di luar kebidanan, kayak misalnya prenatal yoga. Itu tuh kayak course tambahan karena di bidan kita nggak mempelajari. Terus kayak hypnobirthing, pendampingan persalinan, dan benar-benar ngebantu ibu ternyata bisa lahiran nyaman gitu. Iya, karena sekarang kayaknya banyak banget, aku juga lihat saudara-saudara aku ya yang masih muda-muda tapi akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku mau lahirnya di bidan aja deh gitu, daripada di dokter, karena mungkin banyak pertimbangan, dan sekarang memang mungkin jadi pilihan juga gitu ya untuk lahir di bidan. Bener, karena banyak juga yang takut sih kalau di Jakarta yang ketemuin, aman gak sih, safe gak sih lahiran di bidan? Padahal sebenarnya low risk pregnancy itu sangat aman. Bahkan kalau di negara maju tuh mungkin teman-teman ketemunya yang low risk pregnancy itu sama midwife atau bidan. Misalnya kayak kemarin Kak Kimberly ya sharing, beliau tuh di UK melahirkan di bidan, posisinya berdiri. Jadi pas ngeden tuh nggak setengah duduk, karena kan kita taunya kalau ngeden tuh hanya setengah duduk ya. Oh ternyata ada banyak pilihan. Nah dari pengalaman itu beliau ngerasa nyaman, akhirnya melahirkan di Bandung sama bidan lagi gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pilihannya dan caranya juga. Jadi nggak usah takut gitu ya untuk kayak bidan ini aman gak ya? Yes. Yang penting kita sih juga memperdayakan diri sih, karena banyak yang merasa hamil lahiran tuh ya udah deh jalanin aja, tapi kalau nggak disiapin bisa juga jadi trauma prosesnya. Jadi jangan menyerahkan begitu saja, tapi juga kitanya juga harus memperdayakan diri sebagai perempuan. Nah itu kan sebenarnya memang sejalan juga dengan Mbak Mila ini yang selain menjadi bidan juga jadi praktisi untuk pendampingan pra kelahiran ya Mbak. Yes. Gimana awalnya akhirnya menekuni bidang itu Mbak? Karena kan mungkin kayaknya masih belum terlalu banyak juga ya yang tertarik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kata midwife itu pendamping perempuan, kita tuh memang asuhannya nggak hanya dampingin waktu lahiran, tapi harusnya mendampingi semua siklus kesehatan reproduksi perempuan, dari mulai kayak remaja, terus mulai persiapan hamil. Teman-teman tuh boleh loh ke bidan, karena sebenarnya hamil tuh kan harus prepare dari sebelum hamil ya. Misalnya dari kayak berat badannya harus ideal, terus abis tuh persiapan mentalnya, abis itu dari nanti hamil, melahirkan, nyusuin, KB, imunisasi, bahkan sampai lansia. Cuma memang aku fokus di hamil dan bersalin. Jadi biasanya aku akan melakukan pendampingan secara fisik, emosi, dan spiritual gitu. Jadi biasanya kalau di Bumil Pakmil kita suka bikin kelas, dan kelasnya itu untuk mempersiapkan kelahiran. Terutama misalnya kalau dari fisik, banyak kan ibu-ibu hamil itu ngerasa ya udah deh lahiran kita jalin aja, padahal sebenarnya butuh stamina banget, karena lahiran itu bener-bener kayak lari maraton. Kalau aku bilang, ketika teman-teman gak mempersiapkan fisik, tiba-tiba suruh lari maraton, itu pasti capek, pengen nyerah di tengah jalan, resikonya banyak banget, nafasnya ngos-ngosan, makanya harus prepare gitu. Dan pada saat hari H sebenarnya bidan itu bisa dampingin secara emosional informasinya, tapi sayangnya sekarang tuh kayak makin hilang. Kita lebih banyak ke arah medicalnya aja nih, kayak misalnya ngecek tensinya, ngecek periksa dalam, padahal sebenarnya ibu butuh pendampingan secara emosional juga. Jadi dengan melakukan teknik-teknik buat ngurangi nyeri atau pain manajemennya, berada di samping ibu, terus siapin ayahnya, itu ngebantu banget ternyata Mbak Nabila itu. Jadi banyak mungkin kesibukan ya menurut aku, kesibukan yang di luar meja
akhirnya lupa nih peran ini, Iya. atau kadang kita butuh kayak course tambahan untuk lebih paham gimana sih ngedampingin biar bisa bener-bener bikin ibunya nyaman gitu. Sekedar ngasih informasi, oh ini butuh induksi karena ini, ada concern ke ibunya, itu juga penting. Tapi sayangnya banyak juga dari pasien-pasien kami yang oh aku nggak tahu ya, ternyata induksi itu harus ada Iya. indikasinya. Oh Iya. ternyata tuh aku bisa nolak kalau nggak ada indikasi gitu. Jadi lebih ke support informasi juga penting gitu. Nah, itu mungkin tadi salah satu juga yang paling penting adalah peran ayah itu ya. Nanti Betul. kita akan bahas lebih lanjut, tapi aku masih penasaran kenapa akhirnya Mbak Mila ini memutuskan juga untuk, karena kan tadi ya banyak banget akhirnya bidan yang sudah mengesampingkan poin-poin penting tentang persiapan secara mental dan lain-lainnya yang kadang nggak kita perhatikan. Apa yang akhirnya mendasari Mbak Mila untuk, oh kayaknya aku mau fokus juga untuk di pendampingan prakelahiran ini? Apakah pengalaman pribadi? Iya. Pengalaman pribadi sih sama jalannya Tuhan, karena selama jadi bidan tuh kita perlu praktek nolong lahiran 50 ibu hamil. Jadi setiap kita nolong lahiran itu ceritanya beda-beda. Ada Iya. yang nyaman, ada yang tenang, ada yang bidannya sekecil ini ditarik kanan kiri gitu. Jadi habis lahiran kok capek banget ya, kok sakit banget ya kayaknya. Terus buat kita akhirnya juga punya momen belief system bahwa oh lahiran tuh sakit, menegangkan, hidup dan mati. Terus kayaknya aku nggak mau normal deh. Banyak teman-teman aku yang aku maunya sesar aja gitu. Nah di momen itu habis lulus Tuhan tuh ngasih pertemuan dengan Bulani Kuswandi. Beliau adalah pengembang pertama hypnobirthing di Indonesia. Jadi aku belajar mengenai hypnobirthing. Ternyata kalau ibu dan ayahnya siap, ketika kita dampingin proses lahiran tuh nggak semenakutkan itu. Gitu. Ada yang masih bisa dansa di ruang bersalin, ada yang bahkan melakukan apa ya, intimate aktivitas yang menurut aku tuh kayak nggak mungkin deh ibu lagi kontraksi tuh ngelakuin ini gitu. Tapi masih ada yang berciuman, berpelukan, yang rasanya tuh malah jadi momen koneksi satu sama lain. Nah akhirnya bidan yang belum nikah seperti aku pengen cepet nikah. Kadang gue kok lahiran nggak beda banget, Ternyata sama tidak semenyeramkan itu, semenyeramkan ya. itu. Bisa jadi momen bonding, bisa jadi momen yang positif gitu, dan itu yang bikin aku semangat sampai sekarang. Dan satu lagi sih, ternyata proses kelahiran dan hamil itu bisa ngubah dunia, karena sebenarnya kita percaya if you want to change the world, start it from pregnant moms. Ya, bener karena banget. sebenarnya dari dalam hamil kandungan itu yang kita kandung bukan hanya sekedar bayi, tapi calon generasi ke depan. Atau biasanya kita nyebutnya calon halifatullah, calon wakil Tuhan di bumi, yang sayang banget kalau pembinaannya tuh nggak dari dalam rahim. Betul. Gitu. Jadi makanya itu yang bikin aku, oh ternyata dampaknya tuh bisa ke depan kalau kita mulai dari ibu hamil gitu. Karena apapun yang saat itu dilakukan oleh ibu hamil, ketika hamil aku pernah baca itu juga mempengaruhi bagaimana nanti anaknya tumbuh kembang. Bener Jadi itu banget. penting banget. Nah, metode hypnobirthing ini kan kayak metode yang mungkin belum terlalu banyak orang tahu. Gimana sih Mbak pengalamannya ketika akhirnya, apalagi tadi langsung belajarnya dengan seorang praktisioner Mbak Lani Kuswandi yang memang inisiasi juga gitu di Indonesia. Gimana sih Mbak pengalamannya saat itu? Ya, jadi ternyata tiap hari itu kita udah sering terhipnosis, tapi kita nggak sadar. Karena banyak orang kan yang mengatakan, oh hipnosis itu harus tidur. Hipnosis itu jangan-jangan ditanya-tanya selipannya berapa gitu. Kayaknya persepsinya kayak di tlek ya. Padahal sebenarnya kita udah sering loh melakukan hipnosis, tapi nggak sadar. Contoh sesimpel kita nonton TV, orang yang lagi lahiran, rata-rata kan digambarin tuh kayaknya harus teriak, suami dijambak. Iya betul. Akhirnya di sini tuh di mindset kita, oh lahiran tuh harus kayak gini gitu. Ditambah biasanya ini sering banget nih ibu-ibu yang sudah melahirkan visit ke teman yang sudah lahir, pertanyaan pertama pasti lahiran kamu kemarin gimana? Iya, normal atau sesar? Iya, normal Masih sesar. gitu. Terus gimana rasanya bisa ditanya. Nah teman kita jawabnya gini, sakit banget, gila gitu ya. Itu masuk ternyata bisa ke alam bawah sadar kita, dan terus menerus apa yang kita dengar bisa ngaruhin belief system. Padahal persalinan tiap orang tuh bener-bener beda banget. Jadi belum tentu yang misalnya buat ibu ini sangat traumatik atau sakit banget, di kita tuh jadi sakit gitu. Dan itu namanya ternyata hipnosis. Jadi kita biasanya di kelas itu belajar untuk merelaksasi agar yang namanya critical area itu kayak pintunya pikiran bawah sadar kebuka, sehingga nanti sugesti yang baru itu bisa masuk gitu. Karena kalau critical areanya aktif terus, kita ngasih sugesti, afirmasi positif yang baru mental aja gitu. Misalnya aku ngasih afirmasi kayak gini, ada satu metode di US namanya tuh orgasmic birth. Katanya ibu yang lagi lahiran rasanya seperti orgasme. Nah, pertama kali yang kita pikirin ketika dapat statement ini apa?
Kalau aku kayak gini, masa sih? Nggak mungkin banget gitu ya. Yang namanya orgasme kan nyaman, ini kan sakit gitu. Nah itu yang pertama kali aku pikirin. Oh ternyata itu tanda bahwa critical area aku lagi kerja. Jadi ketika dikasih informasi baru, critical area bilang gini, bentar Mbak Mila, ini informasi baru nih, sama nggak sama alam bawah sadar kamu? Oh ternyata nggak sama mental. Makanya biar bisa masuk, critical area-nya harus direlasin. Biasanya kita belajar relaksasi minimal dengan nafas gitu ya, baru masukin sugesti yang baru. Misalnya ya, sugesti lama lahiran itu sakit menegangkan hidup mati, kita ganti sugesti yang baru itu melahirkan proses alamiah, melahirkan proses anugerah karena pertama kali nih ketemu sama bayi gitu. Itu kan beda banget gitu, dan itu ternyata perlu diulang-ulang kayak iklan TV tadi gitu. Karena kita ternyata udah sering nih terhipnosis tentang melahirkan juga. Nah ini karena memang banyak banget teman-teman aku kan rata-rata belum menikah ya Mbak ya, dan mereka selalu bilang kayak, aduh aku udah ngebayangin sih nanti kalau punya anak kayaknya melahirkannya sakit banget, aku mau punya anaknya satu aja deh katanya biar nggak ngerasain sakitnya berkali-kali. Aku sering banget dengar hal-hal kayak gitu ya, mungkin itu yang disebut dengan hipnosis. Kita udah terbiasa membayangkan bahwa melahirkan tuh menyakitkan gitu, tegang banget gitu. Padahal sebenarnya ada banyak kok pasien-pasien kami, bahkan ada satu pasien yang pada saat lahiran benar-benar bisa berasa orgasme. Ya sakitnya ada sih, tapi manageable banget. Karena yang bikin nyeri double itu pikiran kita. Udah kontraksi memang nyeri, ditambah pikirannya tadi makin double biasanya nyerinya gitu. Nah, gimana tuh Mbak caranya ketika memang sudah ada ibu dan juga mungkin pasti didampingi dengan ayahnya gitu ya, dengan suaminya mau melahirkan atau masih proses kehamilan, akhirnya dibantu atau diberikan dukungan secara fisik, emosional, psikis agar bisa menerima itu dengan bahwa kelahiran itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan gitu. Ya, kita harus ubah mindset sih. Biasanya kita sarankan teman-teman udah belajar hypnobirthing tuh harus latihan mandiri. Jadi biasanya kelasnya itu ada 1 hari, cuma abis itu benar-benar harus latihan sendiri. Kayak si iklan TV tadi berulang-ulang, ada audio, biasanya aku pakai relaksasi suara aku atau suaminya sendiri. Jadi mereka bikin skrip, lalu sugesti yang baru untuk si ibu ini apa dibacakan berulang-ulang, dan itu nanti bisa masuk ke alam bawah sadar, kita ganti. Nah biar critical area-nya relax nih, ternyata ada caranya. 1, ibunya harus relax gitu. Nah rileksnya dengan apa? Nafas. Jadi biasanya kita akan belajar nafas. Yang kedua, harus bertemu dengan figur, biasanya figur terdekat kan suami ya, dokter gitu ya, atau orang tua yang juga memberikan sugesti, karena biasanya omongan-omongan figur ini lebih masuk ke alam bawah sadar ya. Misalnya nih kita punya ibu bilang gini, tenang aja, mama tuh anaknya 4, lahirannya normal, bisa gitu ya, nyaman tuh, terus dapat kalimat itu dari ibu, kita bisa masuk. Tapi ada juga yang mungkin dapat sugestinya gini, aduh jangan macem-macem deh, mama aja nggak bisa apalagi kamu gitu. Nah itu bisa masuk. Dan so biasanya kelas kita sih menganjurkan untuk siapapun yang mau hadir, nggak hanya Pak Mil, bisa jadi ibu kandungnya, ibu mertuanya, itu bisa ikut kelas, karena ternyata omongannya bisa akan masuk banget ke alam bawah sadar ibu gitu. Karena udah dipercaya juga karena beliau tuh figur udah dipercaya, jadi omongan tuh lebih gampang. Dan faktanya ternyata lahiran itu Mbak Nabil dan teman-teman bisa dikenang sepanjang hidup perempuan. Persalinan ya, beda nih dengan memori-memori yang lain. Kalau kita tanya ibu kita 30 tahun yang lalu, mama melahirkan aku, inget gak? Mama tuh bisa inget banget pakai baju apa, sendal apa, siapa yang dampingin. Benar. Iya, mama aku sering banget soalnya mengulang itu. Dulu mama tuh lahir, Adi lagi kayak gini, Adi tuh keluarnya gini. Semuanya masih inget banget. Tapi kalau kita tanya seminggu yang lalu, pasti lupa. Nah, that's why harus disiapin supaya nggak jadi momen yang trauma gitu. Betul. Sejauh itu ya Mbak, karena kan tadi Mbak Mila juga bilang ada yang menarik sana sini, ada yang ternyata tenang banget. Ada nggak sih pengalaman yang paling menarik selama Mbak Mila membantu proses kelahiran? Mungkin ini jadi pembelajaran juga buat Mbak Mila, atau juga pembelajaran untuk ibu dan ayah lainnya. Iya, sebenarnya banyak sih. Semua kisah menurut aku sangat inspirasi ya. Cuma ada 2 cerita yang menurut aku sangat terkenang sampai sekarang. Ada persalinannya Mbak Olivia Jensen. Jadi beliau melahirkan anak pertamanya namanya Aurora. Itu cepat banget dan lancar, karena memang Mbak Olive itu rajin banget, yoganya seminggu 5 kali, latihan relaksasinya kayak tiap hari deh gitu ya. Jadi pada saat nyampe rumah sakit itu beliau udah pembuka 6, dan setiap kontraksi itu kita lihat dia benar-benar bisa senyum.
Jadi yang biasanya ya kalau respon kontraksi aku aja gitu ya. Tapi ini dia benar-benar gitu ya, kok bisa gitu ya. Ternyata dia ingat satu teori yang pernah kita sharing, karena aku ingat kalau aku senyum mulut rahimnya lunak ngebuka. Jadi sepanjang kontraksi dia benar-benar senyum, dan ternyata kalau kita relax otot-otot panggul di sini tuh kayak lentur. Tapi kalau misalnya kitanya tegang, ini kan banyak otot ya di bagian panggul, namanya psoas muscle. Itu bisa ikutan tegang sehingga panggul yang tadinya bisa gerak kayak gini jadi kayak terbatas. Itu menarik banget. Jadi buat aku belajar, oh ternyata tenang itu bisa ngebantu banget bikin lebih lancar lahiran. Yang kedua, ada ibu yang sudah didiagnosa panggulnya sempit. Jadi dibilang nih panggulnya nggak muat nih, bayinya udah pembukaan 3. Jadi menurut dokter dia masih seperti ini, kepalanya masih tinggi, harusnya dia udah kayak masuk kayak gini ya. Akhirnya kita harus persiapan operasi. Cuma memang ibunya rajin yoga, relaksasi, bahkan dia sampai bilang, Mbak, aku tuh tiap hari mimpi bayiku hadir di mimpi aku bahwa aku tuh bisa lahir normal gitu. Cuma akhirnya ya udah kita ikhlas ke sesar. Cuma ibunya masih main jimbol, masih tenang sampai masuk ruang operasi. Aku juga udah siap-siap mau masuk ke ruang operasi, tiba-tiba bayinya keluar. Ibunya sampai bilang, Mbak, ini ada yang keluar gitu. Akhirnya pas dibuka, udah bukan 10, itu digeret dari ruang operasi ke proses lahiran normal. Dan ternyata muat. Ya, bayinya ternyata turun gitu, sampai dokter abunya bilang, saya baru kali ini dapat kasus kayak gini gitu. Nah, banyak banget ibu-ibu yang didiagnosa panggulnya sempit, padahal sebenarnya belum tentu. Bisa jadi panggulnya tuh kaku aja. Dengan dilenturin dia bisa turun. Karena banyak banget nih diagnosa sekarang Mbak Nabil disebutnya panggul sempit. Jadi ada sisi-sisi keajaiban itu yang bisa muncul kalau memang ibunya memberikan sugesti yang baik, mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan metode juga banyak banget, tadi salah satunya rajin yoga itu ya, yoga, betul. Pilates prenatal itu ya. Dan Mbak Mila juga menekuni bidang itu. Gimana sih Mbak awal mulanya? Karena kan memang itu jadi salah satu metode yang sekarang banyak juga digunakan untuk ibu-ibu muda mau mempersiapkan kelahirannya. Ya sama sih dengan hypnobirthing. Pada saat itu kan tuh hanya untuk persiapan mental ya. Terus kayaknya perlu ada persiapan fisik. Karena ibu zaman sekarang itu kok makin banyak didiagnosa panggulnya sempit, padahal tinggi-tinggi. Sedangkan ibu zaman kita mungkin posturnya lebih pendek ya, tapi anaknya bisa 5, 4 ternyata lahir normal gitu ya. Oh ternyata saat aku belajar yoga, aku cari tahu, akhirnya di Indonesia ada nih masih sedikit bidan yang belajar. Akhirnya aku dalami, oh ternyata panggul sempit nih karena nggak ready panggulnya. Jadi kalau kita lihat ibu zaman dulu nggak perlu yoga-yogaan, nggak perlu pilates, bisa lahirnya lancar-lancar ya. Itu pertanyaan mamaku. Kenapa sekarang kamu ngajarin yoga gitu kan? Karena zaman mama sama zamanku beda banget. Zaman mama itu ibu-ibu hamil udah sering ngepel jongkok. Dari awal hamil ya. Terus habis itu rumahnya besar ngepel sendirian. Kalau sekarang aku ngepelnya pakai mbak. Betul. Terus aku pernah baca ini juga faktor kloset duduk sama jongkok juga. Betul. Jadi semuanya tuh udah instan kita ambil. Terus jongkok dulu nyuci jongkok. Sekarang pakai mesin cuci tinggal masuk. Mau beli makan jalan sekarang bisa langsung pesan gitu. Jadi nggak ready. Makanya akhirnya aku belajar yoga juga biar ngebantu. Oh ternyata bisa bikin bayinya lebih mudah turun. Terus posisi bayi ternyata bisa aja loh bayi itu nggak turun, bayinya posisinya masih begini. Nah ini jadi susah. Dia nggak bisa cintak. Ya harusnya bayi itu lebih gampang seperti ini. Nah itu bisa lebih mudah turun gitu. Dan bayi ini luar biasa, ternyata di dalam juga berjuang, bukan hanya ibunya, tapi bayi berjuang cari jalan karena dia melakukan banyak manuver di dalam. Jadi nggak cuma lurus gini ya lahirnya, bayi itu bermanuver dari turun, masuk, nundukin dagu, dia harus muter kayak gini. Nah, muter sendiri. Udah rancangan Tuhan. Ibunya ngeden, keluar, nanti bayi itu muter sendiri lagi kayak gini. Gitu. Jadi biar manuver ini gampang, ibunya harus kasih space. Ya, misalnya di ruang bersalin perlu kayak gerak kayak gitu. Dan ternyata banyak ibu yang takut lahiran normal karena sakit, tapi padahal sebenarnya manfaatnya banyak banget gitu. Makanya kita harus perjuangkan lahiran pervaginam, tapi muliakan operasi sesar kalau ada indikasi medis gitu.
Nah, ini nih berarti persiapannya, fisiknya, mentalnya semua harus seimbang juga ya. Betul. Kalau misalnya banyak yang mengalami kesulitan, mungkin memang persiapannya yang kurang, jadi bukan salah atau benar ya. Kadang kan kita suka salah. Kalau ini kayaknya kamu kurang ini kurang itu, tapi mungkin bisa jadi pembelajaran aja untuk mempersiapkannya lebih matang lagi, lebih siap lagi. Nah, tadi proses lahirannya ternyata udah panjang ini. Proses dari hamil sampai lahiran udah panjang. Kemudian setelah melahirkannya, Mbak, gimana caranya seorang ibu dan ayah, calon ibu dan ayah yang mau kemudian bisa punya kesiapan untuk merawat anaknya, karena itu juga proses yang pasti panjang lagi, ada vaksin, imunisasi, semua yang banyak banget. Jadi biasanya fase awalnya itu adalah ini ya, menyusui. Nah, menyusui ini memang ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Banyak yang merasa itu alamiah, padahal sebenarnya perlu dipelajari. Nah, menyusui ini sebaiknya bersama ayah, karena dari tadi Pamil itu penting banget ternyata perannya. Kalau ayah berperan di proses ini, 80% keberhasilan ASI itu lebih tinggi. Nah, step awalnya adalah IMD. Jadi IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi bayinya pas sudah lahir itu hanya dibersihkan, nggak dimandiin, langsung ditaruh di dada kayak gini, skin to skin. Ibu nggak pakai baju, langsung tempel ya. Banyak di maternity shoot ya biasa kayak gitu aku lihat. Ibu nggak pakai baju, bayi nggak pakai baju, dipeluk gitu ya. Dan IMD yang benar menurut WHO adalah dilakukan di 1 jam pertama kelahiran. Jadi nggak ditimbang dulu, 5 jam lagi baru di dada. Nah, itu bukan IMD yang benar. Jadi di 1 jam pertama dan harus 1 jam. Jadi nggak boleh hanya 5 menit. Angkat ya Bu ya gitu. Jadi benar-benar harus 1 jam pertama, minimal 1 jam. Syaratnya cuma 2, ibu bayinya sehat. Jadi mau normal mau sesar ini bisa. Nah, ini penting banget karena bayi di sini lagi belajar nyusu. Dan manfaatnya bayi itu jadi minim stres. Karena di dalam rahim mama tuh dia hangat, gelap, detak jantung nafas mamanya dia dengar setiap detik. Pas keluar itu beda alam ya. Lebih terang, banyak suara, detak jantung nafas mamanya nggak didengar lagi, buat dia tuh sebenarnya stres. Nah, ketika ditaruh di dada, dia dengar lagi, oh ini mamaku, hormon stresnya berkurang. Terus meningkatkan, mengurangi kejadian kematian bayi sampai 20% kalau kita IMD. Kenapa? Soalnya itu menghangatkan bayi. Berbeda nih dengan inkubator buatan di rumah sakit. Belum ada inkubator buatan alami seperti ini, yaitu tubuh mama papa, karena nggak hanya menghangatkan tapi meregulasi detak jantung, nafas, gula darah, dan meningkatkan keberhasilan ASI. Jadi nanti 5 menit awal semua bayi itu bisa tidur dulu menambil. Ya capek abis cari jalan lahir ya. Nanti 30 menit kemudian baru mulai ngecap, ngambilin ketuban. Nah, disitulah guidance dia mencari puting, karena bau ketuban itu seperti puting. Nanti di menit ke-50 baru dia mulai merayap untuk cari puting ibu sendiri. Nanti akhirnya bisa dapat kolostrum gitu. Makanya ini penting banget, tapi nggak semua ibu tahu dan perlu diperjuangkan gitu untuk didapetinnya. Jadi harus tanya dari hamil, di sini IMD nggak gitu, dan harus belajar sih sama suami, itu penting banget. Karena panjang banget masalah menyusui. Wah, ternyata bener ya. Aku jadi beberapa waktu lalu kita pernah ada narasumber namanya Dr. Tan Shotien, mungkin Mbak Mila tahu. Dia dokter itu bilang kalau misalnya ada waktu 9 bulan tuh harus dimanfaatkan untuk belajar. Dan ternyata memang belajarnya banyak banget. Dulu kita baru belajar tentang gizi, ternyata ada lagi proses persalinan, menyusui, merawat. Nah, ini PR-nya. Ibu aja nggak cukup pastinya. Harus ada ayah. Nah, itu yang pengen kita bahas sekarang. Seberapa penting sih peran ayah dalam membantu seorang ibu untuk bisa melahirkan dan kemudian menyusui dan merawat bayinya? Penting banget ya, karena apa yang dirasain ibu ayah ternyata bisa dirasain sama bayinya. Nah, jadi ini bayi kan ada si plasenta di dalam rahim ya. Ini tali pusat. Jadi si plasenta sama tali pusat ini mengalirkan oksigen, nutrisi, satu lagi hormon. Nah, apa yang ibu rasakan itu biasanya keluar sebuah hormon di otaknya. Jadi kalau ibunya happy, ternyata benar bayinya bisa happy. Soalnya ada hormon oksitosin, serotonin, endorfin tuh ngalir ke bayinya. Tapi kalau stres ya, terus abis itu tegang, terus stresnya nggak dikelola, maka hormon-hormon kortisol tuh ngalir ke bayinya. Nah, gimana nih sama ayah? Soalnya kan banyak yang nanya, Mbak Mil, aku kan nggak ada bayinya nih, nggak ada hari-harinya. Dirasain nggak apa yang dirasain sama ayah ke bayinya? Dirasain, meskipun nggak secepat ibu. Dari mana? Dari yang namanya bonding. Jadi dari dalam kandungan
kandungan tuh sudah ada bonding, soalnya ada saham ayah di sana. Iya, betul. Yaitu sperma, di mana sahamnya tuh 50-50 sama besar. Ada DNA, ada gen, jadi meskipun bayi ini nggak di dalam perut ayah, ternyata apapun yang dirasain ayah juga bisa dirasain sama bayinya. That's why yang belajar harus berdua, nggak hanya tugasnya yang udah yoga belum, yang udah seperti belum gitu. Tapi berdua, sayang, kita relaksasi bareng yuk, sayang, kita yoga bareng yuk gitu. Karena sama-sama nih sahamnya berdua gitu. Dan di ruang bersalin tuh ayah bisa banget jadi pendamping yang siap. Jadi jangan malah, karena aku yakin banyak ayah yang mau bantuin ya, cuma karena nggak disiapin, banyak pas hari H tuh banyak nervous, mau megang ibunya aja takut. Mau ngomong aja bingung terus gitu. bingung sendiri akhirnya mau ngapain ya gitu. Bahkan ada yang mulus-mulus hamil karena dia ikutan tegang karena nggak punya rahim, khususnya kontrasi, jadi bolak-balik gitu. Padahal sebenarnya kalau disiapin banyak yang bisa dilakukan, kayak teknik mengurangi nyeri bersalin, misalnya pakai hidroterapi, berendam air hangat, ada teknik remuzo yang pakai kain jarik, ada menggunakan jimbol, terus teknik afirmasi. Nah itu sangat-sangat ngebantu ibu sih agar bisa mendapatkan pengalaman persalinan yang positif gitu. Nah, ternyata untuk saya pribadi yang belum menikah dan belum pernah melahirkan, cukup membingungkan ya, maksudnya berarti banyak banget. Tapi kalau kita pengen mulai belajar nih Mbak, misalnya ada calon ibu dan ayah yang baru menikah, sedang merencanakan kehamilan, step-stepnya seperti apa sih Mbak? Tahapan-tahapannya apa dulu yang harus dipelajarin, apa dulu yang harus dipersiapkan supaya semuanya jadi bisa diterima dengan baik? Jadi persiapan ada fisik, mental, spiritual. Nah, fisiknya ini disiapin dari awal hamil. Jadi selama hamilnya sehat, nggak ada flek, kontrasi prematur, inkompeten serviks tuh langsung olahraga seminggu 5 kali. Sekali olahraga 30 menit. Itu rekomendasi dari American College of Obstetrics Gynecologist ya. Habis itu hypnobirthing juga sama dari awal hamil. Gitu, karena latihan jadi panjang gitu. Jadi itu fisik, mental. Lalu spiritualnya ini ya hubungan kita dengan Tuhan. Itu juga harus siapin karena lahiran itu benar-benar hukumnya Tuhan. Ada yang memang udah siap banget, tapi ternyata karena indikasi medis mungkin harus ke arah sesar, juga harus disiapin gimana caranya biar sesarnya tetap nyaman gitu. Jadi 3 ini sih yang harus ready, dan dari awal hamil. Dari awal hamil. Bahkan sebelum hamil kayaknya ya, saat merencanakan juga udah harus mulai dipelajari sedikit-sedikit. Betul. Pengen tahu lagi Mbak, apa sih rencana jangka panjang, atau ini kan Mbak Mila tuh udah melakukan banyak hal tadi ya, dari mulai dari bidan, kemudian bicara hypnobirthing, yoga, pilates. Ada lagi nggak sih Mbak rencana-rencana yang pengen Mbak lakukan supaya bisa lebih banyak membantu ibu-ibu dan ayah di luar sana dalam proses persalinan? Iya, banyak banget sih yang mau dilakuin. Salah satunya lanjut studi dan melakukan penelitian lebih besar. Terus habis itu mungkin kolaborasi dengan berbagai kebijakan ya. Karena memang kalau aku lihat riset di dalam bidang kebidanan mungkin masih sedikit, karena ada beberapa ibu yang sebenarnya punya mimpi kayak mau melahirkan home birth, water birth. Kalau di beberapa negara itu udah masif, lumayan berkembang, tapi kalau di sini kayaknya masih pro kontra. Jadi itu yang bikin aku kayak curious kenapa ya gitu. Padahal sebenarnya ternyata kalau dari beberapa riset, ibu yang lahiran dengan metode yang dia pilih gitu ya, itu bisa bikin lebih nyaman asalkan siap gitu. Itu lebih ke arah sana sih. Dan semoga Bumi Pamil bisa banyak buka cabang ya. Jadi kalau sekarang hanya online aja yang bisa dari berbagai negara atau luar Jakarta, tapi harapannya nanti ada yang offline-nya, jadi bisa ke arah di daerah manapun tuh bisa ada gitu. Amin, semoga terwujud rencana-rencana besarnya. Dan tadi satu lagi Mbak, tadi kan salah satunya adalah pengen gimana ya supaya dunia persalinan di Indonesia ini bisa lebih maju. Harapan Mbak Mila sendiri apa untuk dunia persalinan, terutama supaya bisa lebih mendukung calon-calon ibu? Harapannya sebenarnya kelas-kelas yang kita berikan ini bisa ada di semua sektor ya, nggak hanya di Bumi Pamil, tapi bisa ditemukan di puskesmas, di rumah sakit, dan harapannya perempuan itu bisa berdaya memilih atas dirinya sendiri mau lahiran di mana, mau sama siapa, gimana metodenya, karena perempuan tuh punya hak ya untuk bisa memilih gitu. Jadi sebenarnya menurut aku momen-momen penting ini juga nggak boleh diintervensi nih sama orang lain. Mungkin diskusi sama suami boleh, tapi memang harus benar-benar kenal nih teman-teman tuh sebenarnya maunya seperti apa yang diinginkan gitu. Dan itu ditulis dalam birth plan dan dikomunikasikan ke providernya gitu. Jadi kita nggak nyerahin semuanya keluar. Teman-teman bisa nulis mimpinya. Oh, aku ternyata mau IMD, aku mau rooming in. Nah, itu ditulis, terus kita ikhtiarin apa aja
dan kita cari provider yang saling mendukung gitu. Wah, ini PR bareng-bareng, PR calon ibu, calon ayah di luar sana untuk tadi ya jangan pernah berhenti belajar, harus terus belajar karena ini panjang banget, banyak banget ilmunya dan kita tadi terutama perempuan harus bisa berdaya untuk akhirnya bisa bersalin dengan nyaman, kemudian merawat anak juga dengan bahagia. Betul. Terakhir Mbak, sebelum kita tutup episode pada hari ini, apakah ada pesan untuk para calon ibu dan ayah di luar sana yang mungkin sedang mempersiapkan persalinan? Ya, buat teman-teman yang lagi persiapan, nah selama 9 bulan ini memang benar-benar waktu kita untuk nyiapin secara maksimal ya. Karena sebenarnya akan hadir tadi calon Khalifatullah atau calon wakil Tuhan di bumi yang sebenarnya pembinaannya sebaiknya dari dalam kandungan gitu, baik dari fisiknya, mentalnya, spiritualnya, agar melahirkan kita tuh nyaman, minim trauma, sampai nanti ngaruhnya ke pengasuhan dan menyusui, termasuk buat ayahnya ya. Buat pamil-pamil di sini semoga bisa hadir di siklus ini baik secara lahir batinnya untuk generasi-generasi ke depan, karena menurut studi kalau ayah berperan dalam proses pengasuhan itu akan bikin anak kita terhindar ya, atau mengurangi resiko perilaku bullying, prestasi akademiknya lebih tinggi, mengurangi penggunaan nafsa, alkohol. Jadi semoga peran-peran ayah di Indonesia juga semakin meningkat dan bisa meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Mila. Sama-sama. Ini informasi yang pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Datang langsung dari Bidan Mila yang sangat ahli dalam proses pendampingan kelahiran. Semoga juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya untuk ibu dan ayah yang sedang mempersiapkan kelahiran. Terima kasih Mbak Mila sekali lagi untuk kedatangannya. Sukses thank selalu. you, amin. Nah, buat sahabat perempuan dan anak, sama halnya seperti Bidan Mila yang bisa berdampak, berdaya, dan juga membantu sama untuk saling berdaya, kita juga bisa melakukannya. Salah satunya adalah apabila kita melihat, menyaksikan, atau mungkin merasakan tindakan kekerasan, kita bisa langsung lapor di hotline Sapa 129 atau bisa via WhatsApp di 0811 129 129. Dare to speak up. Terima kasih untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode podcast Sapa pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa.